Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan pendahuluan dalam perhitungan pH. Nah, kenapa disebut pendahuluan dalam perhitungan pH? Karena saya akan menjelaskan konsep-konsep matematis dalam perhitungan pH. Konsep apa? Konsep matematika apa yang akan saya jelaskan dalam pendahuluan perhitungan pH ini? Yaitu konsep logaritma. Tapi khusus logaritma sifat yang akan saya bahas hanya sifat logaritma yang berhubungan dengan perhitungan pH saja ya. Jadi kita nggak belajar logaritma ya, cuman ya dasar-dasar logaritmanya aja. Oke, bagaimana sih cara menghitung pH ya? Sampai kapanpun kalian menghitung pH itu ya, dimanapun kalian berada ya, rumus menghitung pH itu selalu rumusnya seperti ini ya. pH itu sama dengan min log dari konsentrasi H+ ya. Atau pH itu sama dengan 14 dikurangi pOH. Jadi nyari pH itu rumusnya min log konsentrasi H+ atau 14 dikurangi pOH. Nah, pOH nyarinya gimana? pOH itu min log dari konsentrasi OH min ya. Oke, kemudian gimana sih cara menghitung pH? Kalian harus ingat-ingat konsep logaritma. Konsep logaritma yang mana ya? Jadi kalau misalnya dalam logaritma itu kan ada A log B sama dengan C ya. Bilangan ini akan sama dengan, kalau misalnya A log B sama dengan C, maka A pangkat C sama dengan B ya. Gitu. Jadi A pangkat C sama dengan B. Konsepnya begitu ya. Kalau A log B sama dengan C, maka A pangkat C sama dengan B. Nah, kalau misalnya saya nulisnya cuman begini doang, log B sama dengan C ya, maka kita anggap, jadi kalau A-nya nggak ditulisin, berarti A-nya itu sama dengan 10. Berarti bentuk log B sama dengan C sama dengan 10 pangkat C ya, karena A-nya itu 10 sama dengan B ya, seperti itu ya. Jadi 10 pangkat C sama dengan B. Oke, kalau misalnya ada contoh nya seperti ini, diminta tentukan nilai pH jika diketahui konsentrasi H+ nya 10 pangkat min 5. Oke, konsentrasi H+ nya 10 pangkat min 5 berarti pH nya itu ya, pH nya di sini aja di atas, pH nya sama dengan min log, kan rumus pH yang ini ya, kita pakai yang atas, min log konsentrasi H+. Berarti min log dari 10 pangkat min 5. Nah, berapa nilai logaritma, berapa hasil dari min log dari 10 pangkat min 5 ya. Jadi kalau misalnya kita tuliskan dalam bentuk logaritma seperti ini ya, maka min log dari 10 pangkat min 5 itu akan sama dengan, jadi A-nya itu kan kalau kita pakai bentuk ini ya, log B sama dengan C, karena bentuknya sama seperti ini. B-nya adalah 10 pangkat min 5, C-nya itu adalah pH ya. B-nya itu 10 pangkat min 5, C-nya itu adalah pH-nya ya. Maka 10 pangkat C, C-nya itu kan pH, 10 pangkat pH ya, sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, maka nilai pH-nya, sorry, karena ini dia negatif, berarti ini min pH ya, min pH. Nah, 10 pangkat min pH sama dengan 10 pangkat min 5. Kenapa? Karena B-nya itu kan yang ini ya, B-nya itu kan log berapa sih? Nah, ini si B-nya. Kemudian berarti kalau kita hapus, kita coret yang 10-nya, berarti min pH sama dengan min 5. Berarti pH-nya berapa? Ya, minnya kan bisa kita coret, sama-sama min kan. Berarti pH-nya sama dengan 5. Ya, jadi kalau ada soal konsentrasi H+ 10 pangkat min 5 min log dari 10 pangkat min 5, berarti pH-nya berapa? Ya udah,
si pangkatnya ini, yaitu 5. Kalau H plusnya, misalnya konsentrasi H plusnya 10 pangkat min 4, berarti pH-nya min log dari 10 pangkat min 4. Berapa nilai pH-nya? Udah, pangkatnya aja ini yang kita ambil, pH-nya adalah 4 ya. Misalnya H plusnya itu konsentrasi H plusnya 10 pangkat min 2. Berarti nilai pH-nya berapa? pH-nya min log dari 10 pangkat min 2. Berapa? Lihat aja nih bilangan pangkatnya di atas 2. Ya, berarti nilai pH-nya adalah 2. Oke, nah sekarang kalau konsentrasi H plusnya 2 kali 10 pangkat min 3, pH-nya berapa? Kalau konsentrasi H plusnya 2 kali 10 pangkat min 3, mana ini titanya sebentar. Oh ya, di sebelah sini. Oke, kalau H plusnya 2 kali 10 pangkat min 3, berarti pH sama dengan min log dari 2 kali 10 pangkat min 3. Oke, dalam bentuk logaritma itu, kalau si logaritmanya itu di sini ada perkalian ya, sifat logaritma itu. Jadi kalau ada log A dikali B, maka kalau dia perkalian akan sama dengan log A plus log B. Ya. Jadi akan sama dengan log A plus log B. Ya, berarti bentuk ini akan sama dengan min log 2. Ya, min dari log 2 ditambah log 10 pangkat min 3. Ya, atau sama dengan min log 2. Ya, ini minnya dikaliin ke yang ada di dalam kurung. Log 2-nya kan plus dikali min jadi min. Plus dikali min jadi min. Jadi min log 10 pangkat min 3. Ya, jadi bentuk min log 2 kali 10 pangkat min 3 itu sama dengan min log 2 dikurangi log 10 pangkat min 3 ya. Nah, sekarang kita bisa hitung ya. Yang bisa kita hitung adalah yang mana? Yang tadi kan kalian udah belajar log dari 10 pangkat min sekian. Nah, nilai yang ini bisa dihitung ya. Jadi yang ini kita tuliskan ulang, min log 2 ya dikurangi log 10 pangkat min 3. Nah, min log dari 10 pangkat min 3 itu berapa? Hasilnya adalah 3 ya. Jadi yang ini bisa dihitung. Ya, hasilnya 3. Sorry, ada yang kelewat. Saya nulisnya kelewat. Ya, ini harusnya kan min log 2 plus 3. Kenapa jadi plus tadi kan? Min dari log 10 pangkat min 3. Ya, log dari 10 pangkat min 3, min log dari 10 pangkat min 3 itu adalah 3. Atau bisa kita tulis ulang menjadi 3 min log 2. Ya. Jadi, gampangnya kalau misalnya ada soal nilai H plusnya adalah 2 kali 10 pangkat min 3, berarti pH-nya itu kan min log dari 2 kali 10 pangkat min 3. Yang ininya diabaikan ya, kalian hitung aja berapa min log dari 10 pangkat min 3, yaitu 3. Berarti tinggal yang ini maju ke depan ya, pH-nya itu adalah 3 min log ya, yang 3-nya maju ke depan, terus ini tulis ulang min log 2 ya, kayak gitu. Biar makin kebayang, contoh lain misalnya konsentrasi H plusnya itu 4 plus kok 4 sih, bentar. Konsentrasi H plusnya misalnya 4 dikali 10 pangkat min 5, berarti pH-nya berapa? pH-nya min log 4 kali 10 pangkat min 5. Nah, berapa hasilnya? 5-nya ke depan, 5, ini tulis ulang, min log 4. Ya, seperti itu. Oke, paham ya? Nah, kemudian, satu contoh lagi, misalnya konsentrasi H plusnya itu 3 kali 10 pangkat min 4. Nah, berarti pH-nya itu
min log dari 3 kali 10 pangkat min 4. Berapa nilai pH-nya? Ya udah, 4-nya maju ke depan, 4, ini tulis ulang, min log 3. Ya, seperti itu. Jangan bingung ya. Begitu ya cara mencari pH-nya kalau nilai konsentrasi H plusnya itu perkalian. Nah, sekarang saya hapus dulu ya ininya. Bagaimana kalau yang diketahui bukan H+, melainkan OH-. Nah, gimana cara nyari pH-nya? Kalau yang diketahui OH-, maka enaknya kita hitung dulu pOH-nya. pOH itu kan min log dari konsentrasi OH-. Nah, OH-nya udah diketahui berapa? 10 pangkat min 2. Berarti min log dari 10 pangkat min 2. Berapa min log dari 10 pangkat min 2? Tadi udah dibahas ya, hasilnya 2. Nah, udah dapat pOH-nya, udah selesai belum? Belum. Kita hitung pH-nya. Nah, pH-nya berapa? pH-nya, nah pakai rumus yang kedua. pH itu 14 dikurangi pOH ya. Sehingga bisa kita cari pH-nya yaitu 14 dikurangi pOH-nya kan udah dihitung 2 dikurangi 2. Berapa hasilnya? 14 kurangi 2 adalah 12. Jadi, kalau konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 2, nilai pH-nya adalah 12 ya. Seperti itu ya. Jadi cari dulu pOH-nya baru hitung pH-nya. Kemudian nah, kalau misalnya konsentrasi OH-nya dalam bentuk perkalian seperti ini ya, gimana cara nyari pH-nya? Sebenarnya sama konsepnya, kita cari dulu pOH-nya. Nah, pOH-nya itu kan min log dari OH-. Nah, OH-nya adalah 3,4 ya, berarti min log dari 3,4 dikali 10 pangkat min 4. Nah, sama ya caranya seperti yang tadi, berarti nilai pOH-nya itu 4 ya, jadi pangkatnya pindah ke depan, terus tulis ulang min log 3,4 ya. Nah, gimana cara ngitung pH-nya? Sama pakai rumus yang kedua tadi, pH sama dengan 14 dikurangi pOH ya. Berarti 14 dikurangi, nah sininya di dalam kurung ya, nilai pOH-nya 4 dikurangi log 3,4 ya. Maka nilai pH-nya berapa? Oke, kita buka kurungnya 14, kita buka kurungnya 4 itu positif dikali minus jadinya min 4, terus min log 3,4 dikali min menjadi plus. Berarti ini plus log 3,4. Maka nilai pH-nya berapa? Ini bisa dihitung kan? 14 dikurangi 4. 14 kurangi 4 itu adalah 10. 10 plus log 3,4 ya. Nah, segitu deh nilai pH-nya. Ya, jadi dihitung dulu pOH-nya baru dicari pH-nya ya. Oke, kemudian gimana kalau sebaliknya nilai pH-nya udah diketahui atau nilai pOH-nya udah diketahui, kita mau menghitung konsentrasi H plusnya atau konsentrasi OH-nya. Bagaimana kalau kita harus menentukan nilai H plus ya, jika yang diketahui itu adalah nilai pH-nya ya. Jadi kalau yang diketahui adalah H plus, nah pH atau pOH itu ya sama dengan, jadi pH itu sama dengan 10 pangkat salah kebalik. Jadi konsentrasi H plus itu sama dengan 10 pangkat min pH ya. Kemudian konsentrasi OH- itu sama dengan 10 pangkat min pOH ya. Itu ya konsep dasarnya. Jadi kalau diketahui pH-nya 2, maka nilai H plusnya sama dengan 10 pangkat min 2 ya. Nah, kemudian kalau pH-nya diketahui sama dengan 5 min log 4. Nah, kalau 5 min log 4 berarti nilai konsentrasi H plusnya itu ya, nilai konsentrasi H plusnya sama dengan, oke, yang 4 kita tulis ulang ya. 4 kita tulis ulang
dikali, nah yang 5 ini menjadi pangkat dari 10. Jadi dikali 10 pangkat min 5. Ya. Jadi konsentrasi H plusnya kalau 5 min log 4 berarti konsentrasi H plusnya 4 kali 10 4 min 5. Terus kalau pH-nya 2 min log 3,7 misalnya, berarti konsentrasi H plusnya sama dengan 3,7, ini tulis ulang, dikali 10 pangkat min 2, 2 dari sini. Kalau pH-nya 6 min log 2, berarti H plusnya 2, ya 2-nya tulis ulang, dikali 10 pangkat min 6. Ya. Oke, nah kemudian kalau yang diketahui pOH, nah pOH mau mencari H+, konsentrasi H+, ya. Berarti kita cari pH-nya dulu. Kalau pOH-nya 8, berarti pH-nya 14 dikurangi 8. 14 kurangi 8 itu berapa? 6. Ya, berarti nilai konsentrasi H plusnya sama dengan 10 pangkat min 6. Ya. Jadi cari dulu pH-nya kalau yang dicari H+, kalau yang dicarinya OH-, berarti udah tinggal kita hitung aja langsung dari pOH-nya konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 8. Ya, jadi kalau pOH-nya 8 berarti OH-nya 10 pangkat min 8. Sekarang, nah kalau pOH-nya 2 plus log 3, H plusnya berapa? Nah, kita cari dulu pH-nya. Kalau pOH-nya segitu berarti pH-nya berapa ya? pH itu kan 14 min pOH. Maka 14 dikurangi 2 plus log 3. Ya. Nah, berarti sama dengan 14 dikurangi 2 dikurangi log 3. Berarti sama dengan 14 kurangi 2 itu kan 12 min log 3. Nah, pH-nya 12 min log 3. Berarti konsentrasi H plusnya berapa? Ya, 3-nya ditulis ulang dikali 10 pangkat min 12 ya dari sini. Oke ya. Seperti itu ya cara menentukan konsentrasi H+ atau konsentrasi OH- jika nilai pH dan pOH-nya diketahui. Oke, dengan begitu nanti ketika kalian harus menghitung pH, harus menghitung pOH, tolong jangan pusing lagi ya karena dasar atau konsep logaritma dari perhitungan pH-nya sudah kita bahas. Oke, baik, demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.